pencurian hebat menjadi salah satu tema film yang paling digemari masyarakat luas. Penonton dibuat terhipnotis dengan kecerdikan para tokoh yang bisa melakukan hal-hal mustahil. Skema dan rencana pencurian digambarkan benar-benar matang sehingga aksinya berhasil dengan sempurna. Dalam film-film bertema ini, para pencuri selalu diberi kesan lebih pintar dari para penegak hukum. Polisi kerap digambarkan kesulitan dan tak bisa menguak sebuah kasus pencurian. Ya, namanya juga film ya pemirsa. Tapi rupanya ada loh kisah-kisah semacam ini di dunia nyata. Tak sedikit juga kasus pencurian yang hingga detik ini belum jelas ujungnya. Bahkan ada kasus pencurian yang sudah bertahun-tahun yang saat ini masih penuh misteri. Belum ada pelaku yang ditangkap, barang curian yang belum kembali, hingga cara pencurian yang tak pernah diduga. Malam ini, On The Spot sudah merangkum beberapa misteri pencurian yang benar-benar terjadi di dunia nyata. Tapi ingat ya pemirsa, mencuri adalah sebuah tindakan kriminal yang sama sekali tidak bisa dibenarkan. Misteri pencurian perhiasan mahkota di Irlandia. Irish Crown Jewel, atau yang berarti perhiasan mahkota Irlandia, adalah sebuah ornamen berharga yang dirangkai dari 394 batu berharga termasuk rubi dan zamrud. Perhiasan yang juga dikenal dengan sebutan bintang St. Patrick ini dikhususkan untuk Ordo Kesatria Irlandia, pemberian Raja William IV. Namun pada tahun 1907, perhiasan tersebut mendadak hilang secara misterius. Kasus bermula saat pihak kerajaan bermaksud memindahkan perhiasan ini bersama dengan sejumlah permata lain ke benteng Dublin pada tahun 1903. Namun kala itu lemari penyimpanan perhiasan terlalu besar untuk bisa masuk ke ruang besi. Jenderal Benteng Dublin, Sir Arthur Vickers, lantas memerintahkan lemari penyimpanan tersebut untuk sementara disimpan di ruang kantornya. Ia sendiri yang memegang 2 kunci utama untuk membuka lemari tersebut. Namun 4 tahun berselang, tepatnya pada 6 Juli 1907, lemari penyimpanan ditemukan dalam keadaan kosong dan tak terkunci. Vickers mengaku tidak bersalah dalam kasus ini. Ia juga terbukti tidak bersalah selama proses penyelidikan. Namun yang bersangkutan diketahui kerap mabuk-mabukan jika sedang bertugas malam. Belum ada pelaku yang ditangkap hingga detik ini. Perhiasan mahkota Irlandia hilang bersama sejumlah permata lain dan belum ditemukan sampai saat ini. Nilainya bisa mencapai 3 juta euro atau sekitar 48 miliar rupiah dalam kurs mata uang 2020. Misteri pencurian benda seni terbesar sepanjang sejarah. Saat warga Boston selesai merayakan Hari St. Patrick pada malam 17 Maret 1990, 2 pencuri masuk ke Museum Isabella Stewart Gardner yang menggondol 13 karya seni bernilai. Menurut pihak berwajib Amerika Serikat, karya-karya legendaris yang dicuri kala itu secara total bisa seharga 500 juta US dollar atau jika dirupiahkan menembus 7,3 triliun rupiah. Dengan begitu, ini merupakan kasus pencurian benda seni terbesar yang pernah terjadi sepanjang sejarah. Berdasarkan penyidikan, 2 orang pencuri menyamar sebagai polisi dan mengikat penjaga museum pada tengah malam. Mereka secara acak mengambil benda-benda seni dalam durasi 81 menit. Pada tahun 2013, FBI mencurigai sebuah organisasi kriminal di Boston sebagai dalang kasus ini. Namun tidak ada penangkapan dan pengumuman resmi terkait pelaku hingga detik ini. Meski pihak museum menawarkan imbalan senilai 150 miliar rupiah, hingga kini tidak ada seorang pun yang berhasil menemukan benda-benda seni yang dicuri. Meski begitu, mereka tetap menggantung frame kosong bekas karya seni yang dicuri sebagai bentuk pengingat dan penghormatan untuk sang seniman. Pencurian 300 juta yen, kasus pencurian terbesar di Jepang.
Kamis 10 Desember 1968, 4 karyawan cabang dari Bank Nihon Shintaku Ginko membawa uang hampir 300 juta yen dalam proses perpindahan dengan menggunakan kendaraan bank. Uang tersebut seharusnya menjadi bonus karyawan pabrik di Fuchu, sebuah kawasan industri di kota Tokyo, Jepang. Namun di pertengahan jalan mereka diberhentikan oleh seorang perwira muda yang menunggangi motor polisi di dekat penjara Fuchu. Sang perwira mengatakan bahwa rumah manajer cabang mereka telah meledak dan terbakar. Ditambahkan juga bahwa mobil yang mereka tumpangi sudah ditanami peledak. Para karyawan bank kian takut setelah sang perwira merangkak ke kolong mobil dan menyalakan flare sehingga terkesan mobil sudah berasap. Naasnya saat para karyawan berlari menjauhi mobil, si perwira gadungan justru masuk ke dalam dan membawa uang 300 juta yen. Barang bukti dikumpulkan pihak berwajib di lokasi kejadian. Namun kebanyakan merupakan barang umum yang sengaja ditinggalkan pelaku untuk membuat bingung para penyelidik. 110.000 orang masuk dalam daftar tersangka, namun tak satu pun yang terbukti bersalah karena sebagian besar punya alibi yang kuat. Hingga kini kasus tersebut masih belum terungkap dan uang 300 juta yen raib entah kemana. Dalam kurs saat ini nilainya berada di kisaran 151 miliar rupiah. Perampokan mobil, surat yang tersohor. Dalam kasus pencurian uang di Amerika Serikat, ada sebuah kasus yang dijuluki The Great Plymouth Mail Truck Robbery. Plymouth adalah nama kota tempat perampokan berlangsung. Para pelaku membajak truk surat US Mail yang kala itu tengah digunakan untuk mengirimkan uang sebesar $1,5 juta Amerika. Kejadian berlangsung pada 14 Agustus 1962. Dan ini merupakan kasus perampokan uang terbesar sepanjang sejarah. Jika dikonversi, nilainya saat ini berada di kisaran 190 miliar rupiah. Dua pelaku menyamar sebagai petugas polisi lengkap dengan senapan mesin ringan, mengikat pengemudi dan petugas penjaga sebelum membawa lari mobil berisikan uang. Uang dengan pecahan kecil sempat disebar di beberapa titik hingga akhirnya pelaku meninggalkan mobil truk di pinggiran kota Massachusetts. 5 tahun berselang, pihak berwajib sempat menangkap 5 terduga pelaku. Namun 1 orang berhasil kabur dan 4 lainnya tidak terbukti bersalah di persidangan. Minimnya bukti dan terbatasnya jangka waktu hukum membuat kasus ini mandek tanpa jawaban. Hingga kini pelaku dan hasil curian masih belum terungkap keberadaannya. Pencurian berlian-berlian Antwerp, pencurian terhebat abad ini. Salah satu kasus pencurian terbesar yang membuat polisi terheran-heran adalah kasus pencurian berlian-berlian Antwerp di World Diamond Center, Belgia. Bagaimana tidak, para pelaku berhasil menggondol berlian, emas, perhiasan, hingga batu permata dari lokasi dengan sistem keamanan paling kuat di dunia tanpa tertangkap. Kejadian pada 15 Februari 2003 tersebut dikenal sebagai pencurian terhebat abad ini karena tingkat kemustahilan yang luar biasa. Antwerp World Diamond Center atau Pusat Berlian Dunia Antwerp adalah pusat penyimpanan dan perdagangan berlian terbesar di seantero bumi. Lokasi dekat dengan kantor polisi, diamankan patroli bersenjata, dan dilengkapi kamera CCTV dari berbagai penjuru. Belum lagi ditambah berangkas penyimpanan super canggih yang dilengkapi detektor panas, sensor gerak, ruang magnet, hingga kunci sandi dengan 100 juta kemungkinan. Namun seperti di film-film Hollywood, semua sistem keamanan tersebut ternyata berhasil dibobol oleh 5 orang perampok tak bersenjata. Penyidik akhirnya menangkap 1 orang pelaku bernama Leonardo Notarbartolo tak lama setelah kejadian. Namun pria asal Italia tak pernah buka suara terkait kasus ini dan menolak membeberkan cara, rekan, atau lokasi hasil curian.
Leonardo Notarbartolo diklaim sebagai otak pencurian. Ia ditengarai telah merencanakan kejahatan ini selama 18 bulan sebelum kejadian. Leonardo diduga mendapatkan bantuan dari 4 pelaku lain dengan kode nama Speedy, Monster, Genius, dan Raja Kunci yang merupakan sindikat pencuri kelas kakap dengan keahlian masing-masing. Wah, persis seperti di film Hollywood ya. Geng pencuri berjuluk The School of Turin ini menggasak batu-batu berharga senilai 100 juta dolar Amerika atau dalam kurs saat ini bernilai 2,1 triliun rupiah. Hingga sekarang, berlian-berlian Antwerp yang dicuri tak ada satupun yang kembali. Pemirsa, itulah misteri kasus pencurian terbesar yang sudah on the spot rangkum malam ini. Kami ingatkan kembali, segala tindak pencurian adalah aksi kriminal yang tidak bisa dibenarkan. Jangan ditiru ya. Tetaplah setia menyaksikan On The Spot untuk mendapatkan informasi update, menarik, dan unik lainnya.